Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Kami sampaikan berita haji untuk Anda di Berita 1 Sore untuk hari ini. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menghadirkan inovasi besar pada layanan konsumsi jemaah melalui penerapan sistem digitalisasi terintegrasi. Selain memastikan distribusi lebih dari 1,1 juta box makanan terpantau akurat, pengawasan ketat juga dilakukan dengan menguji sampel makanan demi menjaga kualitas gizi jemaah. Kesibukan mewarnai salah satu dari 51 dapur penyedia layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Mulai dari pencucian sayuran hingga pengolahan daging dilakukan dalam skala masif. Tak ketinggalan bahan-bahan masakan yang memiliki cita rasa Nusantara. Namun layanan konsumsi jemaah haji tidak hanya pada pengolahan menu makanan. Penyelenggara ibadah haji mengubah total manajemen distribusi makanan dengan mengadopsi sistem digital. Mulai dari pencatatan distribusi hingga verifikasi jumlah porsi di 177 hotel. Kini terpantau ketat secara waktu nyata atau real time. Pada tahun ini, pengelolaan data konsumsi mulai terintegrasi secara digital, mulai dari pencatatan distribusi, monitoring jumlah porsi, hingga verifikasi layanan. Sistem ini juga membantu percepatan koordinasi dan penanganan kendala di lapangan. Yang kedua, variasi menu yang lebih beragam. Penyusunan menu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan gizi, variasi lauk, dan penyesuaian selera jemaah Indonesia. Sebagai bentuk pengawasan berlapis, kualitas gizi juga dikontrol ketat melalui pengiriman sampel makanan dari setiap dapur catering ke pusat layanan konsumsi. Setiap sampel kemudian ditimbang dan dicek secara rinci untuk memastikan kesesuaian standar porsi, variasi lauk, beserta menu tambahan yang bervariatif. Sejauh ini, distribusi konsumsi telah mencapai lebih dari 1,1 juta box makanan tanpa kendala berat. Dari Makkah, Arab Saudi, Ais Rita, Berita 1, Media Center Haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kesiapan tenda jemaah haji Indonesia di Arafah mencapai 90%. Selain tenda jemaah, kesiapan transportasi juga menjadi perhatian Kemenhaj agar pergerakan jemaah selama periode Arafah, Musdalifah, dan Mina tidak terkendala. Ian Heriawan, Dirjen Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi bersama Dendi Suryadi, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, serta Surnadi, Kepala Satuan Operasi atau Satops Armusna, meninjau kesiapan transportasi bus dan tenda-tenda jemaah di Arafah jelang puncak ibadah haji. Kesiapan tenda jemaah haji Indonesia di Arafah disebut telah mencapai 90%. Sementara itu, terdapat sejumlah bus yang disiapkan bagi jemaah haji Indonesia. Semua bus ini nantinya akan mendukung pergerakan jemaah mulai dari kawasan Kota Makkah menuju kawasan Arafah, Musdalifah hingga Mina. Sebanyak 25% dari armada bus yang disiapkan juga telah dicek saat peninjauan. Dan tadi kita sudah mengecek beberapa bus dan 25% dari jumlah bus keseluruhan yang ada di full tadi sudah kita lihat bersama Sarika. Dan sore hari ini kami berada di kemahnya Raken mengecek juga kesiapan tenda khususnya yang untuk tenda kesehatan yang luasnya cukup lumayan 375 meter persegi. Kalau dihitung dari persentase kesiapan kemah atau tenda, dapat dikatakan mungkin 90% lebih ya, tapi kita pastikan besok hari Sabtu. Karena kita harus memastikan bahwa setiap jamaah masuk atau kapasitas tenda itu cukup untuk seluruh jamaah. Hari ke-25 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah mengingatkan agar jemaah membayar dam hanya melalui jalur resmi. Pemerintah memfasilitasi jika ingin melaksanakan dam tamattu atau dam karena menggabungkan umroh dan haji, baik yang ingin melakukannya di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan maupun di Tanah Suci. Jika ingin melaksanakan dam di Arab Saudi, jemaah bisa melakukan pembayaran melalui Adahi Project yang terintegrasi dalam aplikasi Nusuk. Lebih lengkap berikut kita ikuti pernyataan Maria Asgaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh.
Bagi yang akan melaksanakan pembayaran dam di Tanah Haram, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan pembayaran dam secara resmi melalui Adahi yang terintegrasi dengan platform Nusuk Masar. Skema ini memang dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariat, tertib administrasi, aman, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 rial Saudi per jamaah. Hingga saat ini, data yang kami terima tercatat sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan. Untuk memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2026, sudah ada jurnalis Berita 1 di Kota Makkah, ada Eis Rita yang siap untuk melaporkannya. Assalamualaikum Eis, selamat sore waktu Indonesia. Sepertinya waktu salat Jumat di sana sekarang. Jelang puncak haji, apa saja persiapan dari petugas haji hingga saat ini? Silahkan Eis. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang waktu Mekah, Dev, dan juga pemirsa Berita 1 Televisi. Persiapan kali ini difokuskan pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Salah satunya yang krusial adalah kesiapan tenda di Arafah. Dari sisi jumlah, dipastikan seluruh jemaah akan mendapatkan tenda yang nantinya di depan tenda itu akan ada label yang mencantumkan nama dan juga identitas jemaah. Kapasitas tenda berukuran 300 meter persegi disiapkan adalah 238 tempat tidur. Jadi nantinya di dalam tenda itu ada kemungkinan bahwa jamaah itu tidak dalam satu kloter di Mekahnya. Karena jumlah jamaah dalam satu kloter itu berbeda-beda. Kemudian khusus bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas, pihak Arab Saudi, PPIH Arab Saudi juga memastikan adanya fasilitas khusus seperti kamar mandi dan toilet yang sesuai dengan standar kenyamanan. Dua syarikah yang membantu penyediaan tenda yakni Dui Full Bait dan Rakin sebagai pihak penyedia menjanjikan kesiapan akan rampung dalam 5 hari ke depan. Pada penyelenggaraan haji tahun ini juga terdapat mekanisme baru di mana di tenda-tenda Arafah ditempatkan petugas untuk memastikan jamaah tidak melakukan mobilisasi di luar lokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, pada peninjauan pergerakan transportasi juga ditetapkan diperoleh waktu tempuh 25 hingga 30 menit. Satgas Armusna telah menyiapkan skenario mitigasi jika pergerakan bus transportasi terhambat akibat kemacetan, terutama saat pergerakan dari Musdalifah menuju Mina. Demikian, Dev. Baik, Eis. Kemudian apa saja yang jadi imbauan dari petugas haji kepada jemaah di sana? Singkat saja, Eis. Ya, tetap masalah kesehatan selalu diingatkan pada jemaah untuk membatasi kegiatan terutama di luar ruangan pada siang hari karena memang cuaca cukup terik berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Selain itu juga ada satu hal yang diingatkan adalah jemaah dan juga petugas tentunya untuk berhati-hati dalam bermedia sosial dan juga dalam pengambilan gambar karena ada wilayah-wilayah tertentu dan objek tertentu yang memang dilarang untuk diambil begitu. Baik, Eis Rita, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 melaporkan langsung dari sana. Terima kasih untuk laporannya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.